PPT saya sudah muncul belum? Sudah, Mbak. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai subnetting. Nah, subnetting ini tentunya sangat penting dalam membangun sebuah jaringan. Misalnya jaringan yang ada di sekolah-sekolah, kemudian jaringan di tempat umum atau perusahaan, dan masih banyak lagi. Nah, akan tetapi tidak hanya subnetting yang penting dalam pembangunan sebuah jaringan, tapi ada dua hal yang begitu penting. Dia memiliki peran penting dalam suatu network jaringan komputer, yaitu ada subnetting dan subnet mask. Nah, subnetting sendiri merupakan strategi yang digunakan dalam memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu sub jaringan logis yang lebih kecil atau biasa disebut dengan subnet. Nah, alamat IP ini mencakup segmen dari jaringan dan segmen host. Kemudian sedangkan subnet mask sendiri, dia digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi network dan hostnya. Nah, tujuan dari subnetting sendiri itu untuk mengefisienkan alokasi alamat IP address di dalam sebuah jaringan komputer agar dia dapat memaksimalkan penggunaan dari IP address. Nah, selanjutnya ada dua jenis IP. Yang pertama ada IP public, kemudian ada IP private. Nah, IP public ini adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan global internet. Nah, dikarenakan kelas IP address ini digunakan di dalam jaringan internet saja, maka IP ini dapat diakses melewati jaringan internet secara langsung. Kemudian ada IP private. Nah, kenapa dia disebut IP address private? Karena IP ini hanya dikenali dan dapat diakses dari jaringan lokal saja. Dan dia tidak bisa diakses melewati jaringan internet secara langsung tanpa ada bantuan dari router yang memiliki fitur NAT. Nah, IP private ini digunakan untuk jaringan lokal agar sesama komputer itu dapat saling berkomunikasi. Kemudian ada kelas IP address. Nah, IP address sendiri dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, masing-masing ini memiliki rentang angka serta jumlah maksimal alamat IP dan jaringan. Di sini ada 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Akan tetapi biasanya pada umumnya itu yang sering digunakan adalah IP address yang kelas C. Tapi ada juga yang memakai yang kelas A dan B. Nah, di sini ada tabel mengenai subnet mask default untuk masing-masing kelas IP address. Di sini hanya ada 3 karena yang sering digunakan 3 ini. Tapi yang lebih sering itu yang kelas C. Nah, ini ada oktetnya. Kemudian ada subnet mask default dan private address-nya. Kemudian di sini ada penulisan IP address itu umumnya ditulis dengan 192.168.1.2. Nah, akan tetapi ada kalanya dia ditulis dengan ini 192.168.1.2 ditambahi dengan /24. Nah, apa artinya?
Artinya itu bahwa IP address ini memiliki subnet mask 255.255.255.0. Nah, slash 24 ini dia diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask dia diselubungi dengan binary 1. Dengan kata lain, subnet masknya itu ini 111 sekian. Ini adalah binary-nya. Kemudian ini di sini ada nilai desimalnya. Nah, kok bisa subnet mask dari slash 24 ini 255 titik sekian. Nah, kita cari aja di tabel di bawah ini. Kita tinggal cari slash 24. Nah, di sini slash 24 berapa? Ini 255 titik sekian. Nah, sama kan? Nah, konsep ini itu disebut dengan CIDR. Nah, CIDR itu classless interdomain routing. Nah, contohnya menghitung subnetting IP address pada kelas C. Misal di sini network address-nya yaitu 192.168.10/26. Nah, analisanya network address ini dia kan berarti kelas C. Nah, subnet mask-nya itu /26. Artinya ini 111 ini bilangan binernya. Bilangan biner dari ini. Kemudian di sini ada nilai desimalnya. Kemudian untuk perhitungannya, subnetting ini dia berpusat pada 4 hal. Yang pertama itu subnet jumlah subnet, kemudian jumlah host per subnet, kemudian blok subnet, lalu ada alamat host dan broadcast yang valid. Nah, untuk menghitung jumlah subnet sendiri, yaitu dengan 2 dipangkatkan dengan X, di mana X ini adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. Banyaknya binary 1, di sini kita hitung, di sini ada 2. Jadi, jumlah subnetnya 2 dipangkatkan dengan 2, yaitu 4. Kemudian, untuk jumlah host per subnetnya adalah 2 dipangkatkan dengan Y dikurangi dengan 2. Di mana Y ini merupakan kebalikannya dari si X ini tadi. Yaitu, kalau yang X ini banyaknya binary 1 pada oktet terakhir, kalau yang Y ini banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet. Di sini ada 6. Ini, yang ini. Jadi jumlahnya itu 2 dipangkatkan dengan 6 dikurangi 2, hasilnya 64. 62. Lalu blok subnetnya itu 256 dikurangi 192. 192 ini nilai oktet terakhir subnet mask. Hasilnya yaitu 64. Kemudian 64 ini ditambahkan dengan 64. Maka hasilnya 128. Nah, kemudian 128 ini ditambahkan dengan 64. Jadinya 192. Nah, jadi subnet lengkapnya itu adalah 0, 64, 128, dan 192. Nah, bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Nah, untuk catatan saja, host pertama adalah 1 angka setelah subnet dan
broadcast-nya itu adalah satu angka sebelum subnet berikutnya. Nah, kita gambar tabelnya untuk yang ini tadi, network address ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya mungkin? Materinya cuma dikit. Gimana, ada yang mau tanya? Udah paham? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Udah paham belum? Nanti kalau nggak paham, tanya, nggak apa-apa. Yakin nggak ada yang mau tanya? Untuk tugas, nanti ada 2, mengerjakan laporan sama tugas harian yang seperti biasanya tak kasih itu. Waktunya 3 hari. Tugas hariannya menghitung subnetting ya. Coba di sini masih ada yang belum bisa upload file ke Google Drive atau di YouTube nggak? Ada yang belum bisa. Soalnya kemarin anak-anak TKJ 1 itu ada yang belum bisa buat upload ke Google Drive maupun ke YouTube. Jadi di sini saya mau tanya teman-teman, udah pada bisa apa belum? Udah. Udah ya. Ya kalau pada udah tahu, nggak tak jelasin. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Ini udah nggak ada yang mau tanya ini? Silakan kalau mau tanya. Nggak ada. Laporannya tentang apa, Pak? Laporannya nanti, benar. Coba nanti tak share di grup aja ya laporannya. Tentang interface kalau nggak salah. Udah? Kalau udah nggak ada yang tanya, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.